Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya mahasiswi di STAIN Teguh Dirundeng Melabuh dengan NIM 16/2021-018. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Dosen pengampu Ustazah Hidayati Muslimah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu memahami standar kompetensi guru dan karakteristik guru profesional. Nah, kemudian materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar etika profesi kode etik guru. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang standar kompetensi guru profesional. Kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya di bidang pendidikan secara bertanggung jawab dan layak. Kemudian, standar pendidik dan tenaga kependidikan butir D tersebut yang berkaitan dengan kompetensi meliputi antara lain yang pertama yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian, karakteristik guru profesional. Karakteristik seorang guru profesional sendiri adalah segala sikap dan perbuatan guru baik di sekolah, di luar sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, di dalam memberikan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi bimbingan dan motivasi kepada peserta didik dalam berbagai hal. Berikut ini adalah macam-macam karakteristik dari guru profesional. Di antaranya yaitu yang pertama, taat pada aturan perundang-undangan pemerintah, memegang kebijakan pendidikan yang ada di negara Indonesia. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan dan harus dilaksanakan oleh aparatnya, yaitu termasuk guru, karena guru juga aparat pemerintah. Karenanya, guru harus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang ada di dalam bidang pendidikan, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilandaskan serta ditaati dengan baik. Yang kedua yaitu memelihara dan meningkatkan organisasi profesi. Pada kode etik guru butir 6 menyatakan 11 bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Hal ini dapat dilakukan dengan guru bersama-sama untuk memelihara dan lebih meningkatkan lagi mutu organisasi guru yang fungsinya berperan sebagai sarana perjuangan serta pengabdian
Organisasi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan kepada guru untuk wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan dari organisasi maupun asosiasi profesi yang dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memelihara hubungan dengan teman sejawat. Di dalam butir ketujuh pada Kode Etik Guru dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Berdasarkan hal tersebut artinya apa? Artinya guru seharusnya dapat menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, serta menciptakan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di lingkungan di luar kerjanya. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu membimbing peserta didik. Guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan mengarahkan peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, serta sesuai dengan potensi yang dimilikinya peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu taat pada pemimpin. Seorang guru harus taat kepada pemimpinnya. Tingkatan kepemimpinan dimulai dari kepengurusan cabang daerah hingga pusat. Hal ini juga berlaku sama untuk dinas pendidikan. Guru taat pada pemimpinnya yaitu dilakukan dengan menjalankan kebijakan-kebijakan serta mendengarkan arahnya disampaikan oleh penentu kebijakan. Kemudian keenam ada karakteristik memiliki komitmen terhadap profesionalitas pelayanan dan pengabdian yang diberikan berlandaskan pada kemampuan profesional serta falsafah hidup yang mantap. Guru memiliki tugas melayani dengan baik kepada ada siapapun yang membutuhkan bantuannya. Di dalam diri seorang guru terdapat sifat dedikatif. Kemudian selanjutnya ketujuh yaitu menciptakan suasana baik di tempat kerja, suasana baik yang tercinta di tempat kerja tentu akan meningkatkan produktivitas guru. Nah, jadi karakteristik guru profesional yaitu salah satunya menciptakan suasana baik di tempat kerja, suasana baik yang tercipta di tempat kerja tentu akan meningkatkan produktivitas guru. Guru memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang baik dalam lingkungan kerjanya agar suasana itu lebih kondusif. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menerangkan syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, seorang guru yang profesional. Apa saja? Yang pertama yaitu seorang pendidik harus memiliki sifat cinta kepada anak didiknya, seperti cintanya ia kepada anak kandungnya. Memperlakukan anak didiknya itu seperti memperlakukan anak sendiri. Seorang guru seharusnya bisa menjadi wakil kedua orang tua anak didiknya. Kemudian yang kedua yaitu seorang pendidik harus ikhlas dalam mengajar anak didiknya serta tidak mengharapkan atau meminta imbalan. Selanjutnya yang ketiga, seorang pendidik harus menjadi motivator bagi anak didiknya. Pendidik harus menjadi contoh, teladan, dan pembangkit motivasi belajar anak didiknya serta memberikan dorongan dari belakang agar peserta didik dapat mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Kemudian yang keempat,
Seorang pendidik itu harus senantiasa mengingatkan anak didiknya kepada tujuan pendidikan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, diharapkan anak didik tersebut tidak menjadi sombong atas ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya, seorang pendidik juga harus mengamalkan ilmu yang dia ajarkan kepada anak didiknya. Yang keenam, seorang pendidik harus mengajarkan materi yang sesuai dengan daya tangkap serta tingkat intelektual anak didiknya. Yang ketujuh yaitu seorang pendidik harus mampu menanamkan keimanan pada anak didiknya. Kelapan, seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Pendidik harus memiliki perilaku yang halus, lapang dadanya, kemudian sopan, santun, berakhlak terpuji, sabar, murah hati, dan perilaku-perilaku terpuji lainnya. Nah, kemudian seorang guru yang profesional memiliki ciri-ciri di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru profesional memiliki landasan ilmu pengetahuan yang kuat, kemudian patuh terhadap sistem hukuman berupa sanksi profesi, kemudian mengikuti sistem seleksi dan bersertifikasi, kemudian memiliki organisasi profesi atau yang disebut dengan organisasi keguruan, kemudian mempunyai militansi diri atau individual. Kemudian yang keenam, memahami dan mempunyai prinsip etika. Apa itu prinsip etika? Yaitu kode etik guru. Kemudian yang ketujuh yaitu berdasarkan kompetensi diri individual, kemudian mempunyai kesadaran atas profesionalitas yang tinggi. Yang kesembilan, mampu berkolaborasi dan berkompetisi yang sehat dengan rekan sejawat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu pengertian dan konsep dasar etika profesi kode etik guru. Etika tidak lain apa? Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk, yang salah. Kemudian, perkataan etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti apa? Yang berarti norma-norma. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Kalau profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Kemudian, kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya. Profesi itu pekerjaannya dan larangan-larangannya. Tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.
Selanjutnya yaitu secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah, nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tujuannya. Apa tujuan dari kode etik tersebut? Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kemudian pedoman berperilaku, kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan profesi. Kode etika memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Kemudian terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Kemudian ada fungsi dari kode etik. Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian yang B, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, baik, yumkin hadza faqat minni, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.